Meneruskan kitab Nasahil Ibad oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa alamatnya Imam Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Nah, ini sedikit masih meneruskan tentang pentingnya rahmah, kasih sayang kita terhadap makhluk Allah. Saat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi satu riwayat dari Al-Imam Abu Dawud juga Al-Imam Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini sifatnya umum. Kullu makhluqatillah, seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah, kita ini punya perintah dari Nabi untuk memberikan sayang kepada mereka. Sedikit kita kembali bahwa illa yang tidak berhak mendapatkan sayang kita itu adalah orang-orang yang umira biqatlihi. Orang yang secara hukum darahnya itu udah enggak haram atau darahnya halal. Baik alasannya karena mereka memerangi kita seperti Israel, atau siapapun yang memerangi Islam kita, baik peperangan secara fisik atau peperangan secara pemikiran, atau terlihat jelas dengkinya mereka terhadap syariat Islam. Nah, manusia-manusia yang seperti ini termasuk manusia yang tidak mendapatkan izin untuk kita sayang kepada mereka. Kenapa? Karena Allah juga tidak sayang kepada mereka. Tapi selain itu, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, kalau tidak memulai permusuhan terhadap Islam kita, apapun agamanya, apapun keyakinannya, kalau mereka tidak memulai permusuhan terhadap kita, baik secara fisik atau yang lainnya, maka saat mereka dalam keadaan butuh untuk kita sayangi, nah di sini pun masuk perintah Rasul, irhamu man fil ardi, sayangi mereka yang ada di bumi. Begitu juga tidak terbatas kepada manusia. Binatang-binatang kita harus sayang. Nah, pada minggu kemarin itu kan kita bilang, bagaimana sih sayangnya kita ini kepada binatang-binatang sembelihan seperti kambing. Sayangnya, ya sayang, kita rawat. Kalau memang kita rawat, ya kita rawat. Airnya kita sediain, makanannya kita sediain. Saat kita ingin sembelih, pisaunya kita tajemin. Jangan sampai pada saat kita nyembelih, saudaranya tahu. Ini bagian daripada rahmah. Ini bagian daripada kasih sayang yang diajarkan Rasul untuk kita berikan kepada binatang-binatang. Illa man umira biqatli, kecuali binatang tersebut yang disunnahkan, diperintahkan untuk kita bunuh. Ular, jangan pakai sayang-sayang sama ular. Ketemu dimanapun matiin kalau ular. Kecuali ular hitam yang masuk rumah kita. Kalau ada ular hitam masuk rumah kita, Rasulullah ajarkan, tanya dulu. Kalau lu nggak keluar, gue matiin. Begitu aja bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lu nggak keluar, gue matiin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lu nggak keluar, gue matiin. Kata Rasulullah, kalau dia jin, itu keluar. Kalau dia jin, itu keluar. Tapi kalau dia tetap ada, maka bunuh. Tikus, jangan pakai sayang sama tikus. Tikus pakai dipiara. Apalagi orang gila pakai dimakan lagi. Cecurut bukan tikus.
Bukan, dia cecurut, dia mah nggak boleh dibunuh. Bukan jenisnya, beda Pak. Ya, walaupun dia tidak boleh kita makan, tapi dia jenisnya bukan tikus. Gitu. Kalau cecurut itu nggak jahat seperti tikus. Nah, jadi ini umum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangin biar iba. Nah, maka oleh Al-Imam Nawawi dimasukkan oleh beliau rahimahullahu taala satu cerita yang masyhur di kalangan orang-orang Nahdiyin khususnya, mulai dari ulama-ulama yang belajar di Mekah ya, sampai cerita ini pertama saya dapat itu dari orang tua saya, Haji Abdul Jalil, dan beliau juga mendapatkan cerita ini dari gurunya Kiai Haji Hasan Martoha Cawang. Ceritanya bagaimana? Nah, ini cerita kali ini Pak. Kalau yang namanya cerita itu boleh kita percaya, boleh enggak, boleh kita ambil, boleh enggak. Tapi biasanya ulama-ulama memasukkan cerita-cerita dalam kitab mereka itu tidak lain adalah untuk memberikan kelengkapan. Untuk memberikan kelengkapan pada bahasan yang sedang dibahas. Agar ini bisa lebih memberikan pengertian dan pemahaman kepada pendengar. Ceritanya bagaimana? Ruwiya Al-Ghazali. Suatu ketika Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang kita kenal dengan Hujjatul Islam, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Suatu ketika beliau ini dimimpikan. Nah, di dalam mimpinya Imam Ghazali ini ada yang bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Ya. Bisa nggak ini terjadi? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya bisa saja. Karena Rabbnya Ghazali adalah Rabbnya kita. Tuhannya Imam Ghazali ya Tuhan kita. Tuhannya Sayyidina Muhammad. Tuhannya Sayyidina Isa yang melahirkan ya seorang wanita tanpa suami. Tuhannya Imam Ghazali adalah Tuhannya Sayyidina Adam yang menciptakan Adam dari tiada. Maknanya apa? Semuanya akan bisa terjadi. Karena Allah kita itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah perbuat kepada engkau? Ini Imam Ghazali dalam mimpinya. Faqala awqafani baina yaday. Imam Ghazali menjawab, Allah mendudukin aku di hadapannya. Wa qala li, dan kemudian Jalla Jalaluh berfirman kepada aku, berkata kepada aku, bima qaddamta alai. Apa yang kau bisa suguhkan, apa yang kau bisa berikan untuk aku. Ini Allah bertanya langsung kepada Imam Ghazali. Fasirtu azkuru amali. Ya. Kemudian aku sebutin amal-amal aku. Ya, aku sembahyang, aku tahajud, aku puasa, aku haji, aku ngajarin orang, aku amar ma'ruf, nahi munkar, semuanya lah disebutin amal-amal. Faqala, kemudian suara inilah kita bisa artikan, suara tersebut menjawab, lam aqbalha, aku enggak terima. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin, yang aku terima dari amal engkau, yaitu satu ketika nazalat dzubabatun ala midadi qalamika litasraba minhu wa anta taktubu. Yang aku terima dari amal kamu itu adalah satu ketika ada lalat yang nemplok di midadi qalamika, pas banget di ujung pena. Kalau pena orang dulu itu kan kalau mau nulis bukan kayak kita sekarang, tulis celup gitu kan. Yang tujuannya tuh lalat untuk minum. Jadi baru nyelupin begini, baru mau nulis, tahu-tahu lalat nemplok di sini. Kemudian Imam Nawawi diamin. Fataraktal kitabata hatta akhazat hazzaha.
rahmatan biha. Kamu diamin tangan kamu untuk tidak meneruskan untuk menulis dengan harapan dia bisa kenyang. Lalat itu bisa kenyang minum dari tintanya. Dan kau lakukan itu karena sayang engkau, karena rahmat engkau kepada satu dari makhluk Allah. Ini cerita. Tsumma qala ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Umdu bi 'abdi ilal jannah." Setelah Allah Subhanahu wa taala bahwa amal yang diterima oleh Allah dari Imam Ghazali itu adalah bukan dari salat, bukan dari puasa, bukan dari amal-amal yang dianggap Imam Ghazali itu besar, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Hujjatul Islam Abil Hamid Al-Imam Al-Ghazali itu dari sebab dia membiarkan ujung pulpennya tinta diminum lalat sampai kenyang karena dia kasihan. Amal ini yang membuat Allah perintahkan kepada malaikat, umdu bi abdi ilal jannah. Bawa ini hambaku ke surga. Oh. Nah, yang jadi penekanan di sini adalah bahwa rahmat. Nah, ini yang penting. Jadi sifat sayang kita itu, iba kita, ngenes kita, ngelihat orang. Kasihan kita kalau ngelihat orang, nih orang ya Allah romannya lapar amat. Udah main panggil aja, "Bang, Bu, sini." Udah makan belum? Udah, duit punya enggak? Bagi walaupun dikit. Enggak tega aja ngelihat-ngelihat yang susah. Enggak tega aja ngelihat orang yang terzalimi gitu. Bawaannya hatinya iba. Nah, bisa jadi amal-amal kita yang kita anggap gede itu ditolak oleh Allah, justru rahmat itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita selamat. Karena kita nggak akan selamat di akhirat kecuali rahmat Allah. Ingat ini tuh, Pak. Sampai kelas Sayyidina Muhammad pun Allah katakan, "Wala anta ya Rasulullah," kamu juga enggak ya Rasulullah. Artinya kamu juga enggak bakal masuk surga dengan amal engkau. Kata Rasulullah, "Iya. Aku juga enggak bisa masuk surga dengan amal aku. Illa ayyataghammadiyallahu birahmatih." Kecuali Allah kasih rahmat. Berarti syaratnya kita selamat dari neraka, bisa masuk surga, itu kalau kita dapat rahmat. Maka jangan pernah diremehkan dari amal apapun, sekecil apapun, kalau amal tersebut bisa mengundang rahmat Allah. Nah, salah satunya sayang sama binatang. Kita mau mentang-mentang ini binatang kecil, kalau lagi nyeblok air, seblok aja tuh nyamuk, apa tuh semut pada mati. Agak ada kesiannya. Walaupun secara hukum ya juzu qatlil hasyarat, boleh kita membunuh binatang-binatang kecil kalau mengganggu. Lalat baru boleh dibunuh kalau dia masuk ke dalam minuman kita. Ya kalau udah masuk kan berarti dia udah sakarat. Maka kata Nabi celupkan. Tapi kalau hanya sekedar dia di pinggir-pinggir, ya udahlah biarin aja dia minum. Kita minum pun boleh, kita diemin. Sengaja kita lakukan itu biar dia pada kenyang. Oh, itu rahmah namanya. Oh. Jadi perbuatan kecil ini hanya sekedar membiarkan lalat minum dalam cerita yang masyhur dimuat oleh Imam Nawawi tentang cerita Imam Ghazali. Justru itu yang bikin Allah itu sayang sama Imam Ghazali. Nah, makanya pembahasan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka ahli langit itu akan menyayangi kamu. Satu ketika ada seorang anna bagyan min bagaya Bani Israel, ada seorang pelacur dari Bani Israel. Satu ketika dia lewat, famarrat wa bihi kalbun. Ya, lagi lewat ada anjing di depan mulut sumur. Yalhas, lidahnya udah keluar. Wa kada yaqtuluhu al-atas. Udah hampir mati karena kehausan. Ini pelacur ambil aja, buka aja sepatunya. Khub namanya.
Kalau orang dulu tuh pakai patuh hook, bot. Kalau kayak sekarang, dibuka patuhnya, pakaiin tali, buat ngambil air. Pas air udah nyampe, diminumin itu anjing oleh pelacur tersebut. Apa kata Rasulullah dalam cerita sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahallahul jannah bihi. Allah masukkan wanita itu ke surga karena sayang dia terhadap anjing. Ini pelacur. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Pelacur. Makanya jangan sampai hati kita ini jadi keras berawal dari teganya kita. Makanya kalau orang punya hati keras itu loh, nggak ada manusia yang paling jauh dari Allah kecuali orang yang memiliki hati yang keras. Contohnya apa? Tegaan sama orang. Tegaan sama orang. Melihat orang kehausan, bodoh amat dia yang haus. Penting gua enggak. Tegaan sama orang. Ini ciri perhatian keras. Apalagi sih dia berani melakukan sesuatu, ya penyiksaan, kezaliman, wah, luar biasa. Itu sekeras-kerasnya hati. Maka hati yang keras itu nggak akan punya rahmah, nggak akan punya kasih sayang. Nah, orang yang tidak memiliki kasih sayang Allah pun tidak akan turun untuk orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hal ini terus harus kita pelajari dan harus kita ulang dalam keseharian kita. Jadi kalau melihat orang romannya, sian amat ini ya, tanya, bang lagi ngapa gitu. Walaupun di akhir zaman ini juga banyak yang modus ya, tapi kan kita harus tetap ya peduli, ada apa, tetap hati-hati. Enggak pak, saya lapar. Oh belum makan, ya udah sebentar. Kasih makan, kasih ongkos, sayang. Penting. Jangan tega banget sama orang. Allah kalau tega, udah ciri hatinya keras. Wa min asbabi, dan terakhir di bab rahmah ini oleh Imam Nawawi, wa min asbabi husnul khatimati al-mu'azabatu ala hadha ad-du'a wa huwa Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyah bi jamili awa'idik fid darain ikraman liman ja'altahu min ummati. Nah, ini termasuk sebab-sebab kita ini husnul khatimah. Sebab-sebab mati husnul khatimah. Artinya meninggalnya kita itu dalam keadaan baik, membawa amal yang Allah terima. Nah, termasuk daripada sebab-sebab husnul khatimah, kata Imam Nawawi, al-mu'azzabatu ala hadzal du'a. Hendaknya lah membiasakan untuk membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jamili awa'idi fid darain. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh janji-janji mulia, janji-janji bagus, janji-janji baik yang kau janjikan di akhirat nanti. Fidarain, di dunia dan di akhirat. Ikraman liman ja'altahu min ummatihi, ya, sebagai penghormatan yang telah kau jadikan dari umat Sayyidina Muhammad. Nah, ini doa kalau mau dibaca silakan, cakep. Cuman biar paham artinya. Artinya secara bahasa itu yang tadi kita sampaikan, muliakan ya Allah umat Nabi Muhammad ya dengan seluruh janji-janji yang telah kau berikan di dunia dan di akhirat. Itu artinya. Kalau maknanya ya kandungannya bahwa saat kita meminta agar Allah muliakan Nabi Muhammad, ini kita sinkron dengan keinginan
Rasul maknanya. Maknanya kita bantuin Nabi. Kita bantuin Rasul, minta ke Allah. Sampai ini Imam Nawawi katakan bahwa ini termasuk sebab husnul khatimah. Ya gimana enggak bagus? Kita doa minta sama Allah untuk bantuin Nabi. Ya kalau cara penilaian ini sinkron amat, cocok amat, akur amat Nabi dan umat. Nabi berdoa, nyuruh berdoa, umatnya juga berdoa, ngikuti Nabi. Dan ini termasuk adalah bagian daripada ketaatan umatnya dalam mengikuti Nabi. Nabi kan jarang Pak, Nabi itu doa untuk kepentingan dunia nggak ada. Bahkan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus meneteskan air mata karena rasa takutnya, karena rasa berharapnya, karena kepengennya Allah selamatkan umatnya. Ya itu ya harapan Nabi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingat saat membaca satu ayat bahwa kalau umat-umat Nabi yang dulu asal nabinya udah mulai nyerah, itu Allah turunkan azab. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Nuh, udah. Kalau Rasulullah enggak, biar nih umatnya Badar enggak mau dengar kata ngelawan, tetap Rasulullah mintanya jangan sampai disiksa ya Allah, jangan sampai disiksa, jangan sampai disiksa. Nah makanya itu yang sering saya suka sampaikan. Kalau satu ketika kita diundang nyolatin, kebetulan yang mati ini adalah orang yang kita gedeg. Tahu nggak gedeg? Yang kita benci. Bencinya bukan karena iri dengki, bukan. Karena memang ini orang jahat banget dah. Asal kita mau ngaji dikatain, orang ngaji dikatain, orang ngaji dikritik. Gitu kan. Pokoknya jahat aja. Kalau kepengenan hatimu udah kagak mau nyolatin. Kan gitu. Nah maka kalau satu waktu kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, ngelihatnya jangan ke orang tersebut. Ngelihatnya dia masih orang Islam, masih umat Nabi. Ngelihatnya perintah Rasul. Rasul nyuruh nyolatin. Kalau itu juga masih berat, renungkan lagi yang lebih jauh. Apa yang lebih jauh? Rasulullah aja Badar begini masih tetap minta dan berharap ke Allah agar dia diselamatin. Masa saya nggak mendukung sih program Nabi? Insya Allah hati kita lembut. Insya Allah kita mau nyolatin. Tapi kalau enggak. Orang kita makan begitu, kalau udah gedeg-gedegnya apa mati ramanya. Nggak putus-putus, bener gak? Lape anak cucunya yang kagak tahu kita gedeg. Anak cucunya yang kagak ketahuan, yang kagak tahu apa-apa kita ikut gedeg. Kemudian wa minha, dan daripada doa tersebut juga al-muwazabatu ala hadza du'a baina sunnati subhi wa fardih. Tuh. Ini menurut Imam Nawawi, boleh pakai, boleh amalin, boleh enggak. Silakan. Tapi kalau mau diamalin juga bagus. Karena ini doa bukan buat kita. Ya, buat kita secara umum, karena kita juga umat Sayyidina Muhammad. Saat kita mendoakan orang lain, maka malaikat itu juga akan mengaminkan dan minta kepada Allah agar Allah berikan sebagaimana permintaan kita untuk orang tersebut.
Kalau kita minta untuk umat Sayyidina Muhammad agar mereka dimuliakan, maka malaikat pun akan minta ke Allah, ya Allah, dia juga umat Sayyidina Muhammad, berikan dia kemuliaan. Nah, maka kata Imam Nawawi, al-muwazzabatu ala hadzal du'a baina sunnati subhi wa fardhi. Nah, yang kedua, membiasakan doa ini di antara salat sunnah subuh dan salat subuh. Tuh. Jadi kalau kita habis azan, kan salat sunat al-fajar tuh. Habis salat sunat al-fajar, doa yang ma'sur dari Nabi, doa yang disunnahkan, itu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali. Itu sunnahnya, kalau itu sunnah tuh. Nah itu kan kadang-kadang masih ada beberapa menit sampai ke waktu qomat. Nah baca doa ini. Apa doanya? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Rahmatan amatan ya Rabbal alamin. Nah kalau doa-doa ini, doa yang sudah ma'ruf, yang doa-doa yang udah sering kita dengar di masyarakat, tinggal buka aja nanti di Google-nya bisa. Kapan dibacanya? Nah itu dibacanya antara sholat sunnah subuh dengan sholat subuh. Jadi jeda antara ya nunggu iqamah, setelah kita baca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali, udah sambil nunggu orang pada kumpul, sambil nunggu qomat, baca doa ini. Ya Allah ampuni umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah aslih umat Sayyidina Muhammad. Ya. Ini kan namanya satu warna amanah. Nabi minta biar umatnya disayangin. Nabi minta biar umatnya diampunin. Nabi minta biar kita ini selamat. Nah kita mintain juga. Berarti insya Allah nanti kalau ketemu Rasul kita di alam Pak. Insya Allah kalau nanti di akhirat ketemu Rasul kita di alam. Tahu nggak di alam? Rasulullah tuh bangga sama kita. Disayang. Gitu bangga gagat. Ya Allah terima kasih ya. Udah doain buat umat aku biar selamat, kamu juga umat aku. Itu nggak menutup kemungkinan. Iyalah. Ya orang kalau bisa ikhlas dan tulus doa buat orang lain itu luar biasa, Pak. Dia bisa mohonnya benar-benar serius, minta ke Allah buat orang lain, itu luar biasa. Dan doa kita buat saudara kita di belakang dia tanpa sepengetahuan dia, kata Sayyidina Muhammad, termasuk doa mustajab. Termasuk doa yang langsung dijawab oleh Allah saat kita mendoakan saudara kita dan saudara yang kita doakan itu tidak tahu. Nah makanya kalau habis sholat subuh, ya, setelah kita doa yang sunnah dari Nabi kita doa ini, ya Allah, ampunin umat Sayyidina Muhammad, ya Allah. Sayangi umat Sayyidina Muhammad, ya Allah. Damaikan umat Sayyidina Muhammad, ya Allah. Terus menangkan umat Sayyidina Muhammad, ya Allah. Tulus. Emang diri-diri dia. Malaikat tiba amin, 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 amin. Kata Allah, berikan juga apa yang dia minta. Berikan juga apa yang dia minta untuk saudara. Kita doa begitu, Allah juga kasih seperti itu. Selain memang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun punya nilai di hadapan Rasul. Oh iya dong. Ya. Punya nilai di hadapan Rasul. Masuk siapa nih? Oh, Bang Jul sholawat. Masuk kan namanya? Bang Jul sama Baba namanya siapa? Haji Abdul Fattah masuk. Jul bin Haji Abdul Fattah masuk sholawat. Terus sering doain umat Sayyidina Muhammad. Itu yang doa itu iya, itu emang kayak begitu. Nah, cuman kalau kata Imam Nawawi antara sunnah fajar dengan
baca. Nunggu tuh lagi nunggu iqomah, qomat, baca. Lah kagak ada ruginya kalau doa mah gitu. Makanya kita harus tetap berikan keterangan bahwa yang sunnahnya setelah sunnah fajar itu tadi doanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali. Habis itu baru doa ini. Nah, kalau doa ini memang sunnah dibaca, bukan sunnah lagi. Wajib, bukan juga wajib. Ini sebuah ijtihad, tapi ada sebuah pembenaran. Ya, dari Allah dan Rasulnya baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap apa yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkan kesulitan umat sayyidina Muhammad farajan ajilan, kelapangan yang cepat wahai Tuhan seru sekalian alam. Wa minha mulazamatu hadzal du'a wa huwa ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa'tini kulla syai'in intaha. Gitu. Ini juga doa tambahan. Jadi kalau doa-doa seperti doa-doa yang ditirakatkan oleh para orang-orang soleh itu boleh dibaca. Lagi kan doanya baik. Doanya baik. Kalau doa mah baca aja. Wiridan juga sebenarnya tidak jadi masalah selagi tidak menyusahkan kita. Tapi kalau yang namanya doa itu kan bentuk sebuah hajat kita. Apa-apa. Saat saya mau kagak mau baca doa itu ya kagak ngapa-ngapa juga. Kenapa memang kita sampaikan, kita katakan seperti itu. Yang wajib kita terima, yang wajib kita lakukan, yang wajib kita ambil atau yang harus kita ambil itu hanya omongan Rasul. Yang lain mau bisa ditolak, bisa enggak. Maka Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala saat beliau di hadapan maqam Sayyidina Muhammad, di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kullu kalamin yu'khazu wa yurad. Seluruh omongan ucapan itu bisa diambil, bisa diterima. Bisa diambil, bisa diterima. Illa kalam sahibi hadzal maqam. Kata Imam Malik, kecuali omongan, ucapan yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Jadi begitu. Kalau omongan-omongan orang mah, mau siapapun orangnya Pak, itu boleh kita ambil, boleh kagak. Tapi kalau omongan Rasul ya wajib kita ambil dan wajib kita ikuti. Kenapa? Memang karena Rasul adalah ketetapan hukum yang Allah tetapkan buat kita ikuti dan Allah tetapkan sebagai suri toladan buat kita. Gitu. Nah makanya setiap kita ngajar tuh saya bilang ini ulama ya Pak, gitu. Ini ulama. Bisa saja, ya apalagi kayak antum semuanya ini kan kelas-kelasnya udah hampir kelas-kelas mujtahid ini. Iya, mujtahid. Jadi kalau suatu ketika saya nyampaikan pendapat orang, pendapat ulama, terus antum punya pikiran, kayaknya saya kagak cocok dah. Lah nggak ngapa-ngapa. Kalau antum nggak cocok, cocoknya bagaimana menurut antum? Ya silakan, itu namanya pemikiran. Namanya ijtihad. Tapi kalau omongan Rasul mah nggak boleh digituin. Mau cocok maka kagak lu terima aja udah. Lu kagak terima berarti lu bangkang, begitu doang. Ya kayak saya ngasih pendapat, kalau menurut saya begini Pak Muzaki. Begini. Terus kata Pak Muzaki, saya kurang cocok Ustaz. Boleh. Kalau Pak Muzaki bagaimana? Kalau saya begini. Alasannya, dasarannya atau hujahnya, dalilnya ini. Ya, bisa lebih masuk beliau, bisa saya. Itu pendapat orang. Maka kalau omongan Nabi mah nggak boleh dikritisi udah final. Omongan Nabi itu nggak bisa dikritik karena udah pasti benar. Nah kalau omongan Haji Rahmat bisa dikritik.
Jangankan omongan Turmuzi Abdul Jalil, omongan Imam Syafi'i juga bisa dikritik, omongan Imam Malik bisa dikritik, omongan sahabat bisa dikritik. Gitu. Cuman kita biar tahu babakan, biar sadar diri. Jangan kelas recehan yang mau dikritik kelas ratusan. Itu kan namanya kan goblok, songong. Kayak kita ngeritik imam-imam lah, bukan kelasnya kita mah. Bukan kelasnya. Ya kalau kita kelasnya ya kita, Bang Jul ngeritik saya ngeritik Bang Jul, itu pantas satu kelas. Jangan Bang Jul kritik, Imam Malik dikritik. Iya, artinya kagak selevel gitu. Kagak urup. Iya, memang kayak begitu, Pak. Nah, kalau ulama-ulama di atas itu, Pak, enggak selamanya serata, enggak selamanya akur-akur aja, enggak lah, Pak. Iya. Ada kalanya satu sama lain memberikan pujian, ada kalanya satu sama lain mengkritik. Ya di level sahabat juga kayak begitu. Saat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menetapkan bahwa Sayyidina Khalid bin Walid sebagai amir, sebagai pimpinan perang komandan tertinggi ya dalam peperangan, Sayyidina Umar itu kan rada komplain. Nah, iya. Padahal tahu Sayyidina Umar itu tahu siapa Sayyidina Abu Bakar. Enggak ada manusia terbaik setelah Rasulullah dari Sayyidina Abu Bakar. Satu dari manusia terbaik di kolong langit ini yang Allah Subhanahu wa taala langsung saksikan dalam firman-Nya. Izhuma bighari, saat keduanya ini di gua. Itu kan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Saat Sayyidina Abu Bakar punya sebuah kebijakan tetap untuk menjadikan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhum sebagai amir komandan tertinggi, Sayyidina Umar tuh nggak terima. Dan nggak terimanya juga bukan karena iri atau dengki, tapi memang karena sebuah pemikiran. Gitu. Melihat kalau Khalid orangnya keras, orangnya ini, orangnya ini. Sementara di situ ada Abu Ubaidah, Aminul Ummah, orang yang amat dipercaya oleh Rasul, yang Allah tetapkan manusia yang paling jujur. Bagaimana? Itu kan pertimbangan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak. Iya benar, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, dia adalah lebih dahulu Islamnya, lebih mulia di sisi Allah dan Rasul, paling dipercaya ketetapan Allah yang disampaikan Rasul. Tapi dia bukan ahli strategi. Begitu juga Sayyidina Amr bin Al-As. Gitu. Ini kan dari mulai sahabat juga begitu. Artinya udah boleh dikritisi gitu. Cuman sama-sama kelasnya. Bukan Turmuzi Abdul Jalil ngeritisi Imam Nawawi, apa kelasnya? Apa kelasnya? Kagak ada kelasnya, Pak. Bang Jul paham, Bang Jul? Paham. Ini kalau udah deket-deket Pak Haji Muzaki berarti dikit lagi dia nih. Kita doain ya. Amin. Paham? Iya, mumpung Pak Haji Muzaki masih sehat. Amin ya Rabb qabul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil